Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatul aliyah ad-dini al-khasah safusani, insyaallah fi hazihi laylah al-mubarakah sawfa nata'alam wa sanadrus an usulul fiqh min kitab mabadi awaliyah. Idzan hayya nabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain. Al-ahkamu, hukum-hukum, ai tegasnya haza adapun ini, itu al-ahkamu adalah hukum-hukum, wal ahkamu dan adapun hukum-hukum itu tis'atun ada 9. Al wajibu yang pertama adalah hukum wajib, wal mandubu dan yang kedua adalah hukum mandub atau sunnah, wal mubahu dan yang ketiga adalah mubah, boleh, jaiz, wal haramu dan yang keempat adalah haram, wal makruhu dan yang kelima adalah makruh, hal yang dibenci oleh Allah, perkara-perkara yang makruh, was sahih dan yang keenam adalah sahih, yaitu benar, wal batil dan batil lawan dari sahih yaitu tidak benar, dan yang ke-8 adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, ya, dispensasi, dan yang terakhir yang ke-9 adalah azimah, ya. Azimah di sini yaitu tekad, ya, atau kemauan. Fal wajibu maka adapun yang dimaksud dengan hukum wajib itu ma sesuatu perkara yusabu ala fi'lihi yang mendapatkan pahala jika dikerjakan. Jadi kalau kamu kerjakan pekerjaan tersebut maka kamu akan mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu dan akan diberikan sanksi, maksudnya adalah berdosa, ala tarkihi jika ditinggalkan pekerjaan tersebut. Contohnya kasolawati seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu hukumnya adalah wajib. Kalau kita mengerjakannya mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Wa shaumi Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Kenapa dua pekerjaan tersebut diwajibkan oleh Allah? Dalilnya sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholata. Ya, yaitu di sini ada perintah, yang mana kalian di minggu sebelumnya telah belajar setiap sesuatu yang berbau perintah itu adalah hukumnya wajib. Dan juga begitu pula dengan puasa Ramadan. Itu sudah benar-benar jelas dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kalian semua berpuasa seperti mana, ya, telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum
kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah al-mandub. Mandub itu sunnah. Apa itu mandub definisinya? Yaitu sesuatu pekerjaan yusabu ala fi'lihi, yang mendapatkan pahala jika dikerjakan. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Jadi di sini ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ya tidak dikerjakan ya tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Katahiyatil masjid, seperti sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyah itu apa Ustaz? At-tahiyatul mubarakat, penghormatan, ya penghormatan terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya berlaku di masjid. Ya, jadi kalau kamu datang ke masjid, masuk ke masjid, jangan langsung duduk. Gitu. Jangan langsung duduk. Jadi harus disunahkan, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, ya. Oke. Dan lebih-lebih jangan sampai kalian lupa niat untuk beriktikaf, karena lumayan pahala iktikaf juga salah satu ya pekerjaan yang sunnah. Kalau dikerjakan kalian dapat pahala, kalau kalian niat iktikaf di masjid kalian dapat pahala. Tapi kalau seandainya kalian tidak niat iktikaf di masjid, ya kalian rugi karena yang namanya pahala ya itu sangat berpengaruh terhadap kita semua. Oke, yang ketiga adalah haram. Perkara haram itu apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang mendapatkan pahala jika ditinggalkan. Kalau kita tinggalin, kita jauhin, insya Allah kita dapat pahala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan ya akan mendapat dosa jika kita kerjakan. Contohnya seperti apa? Riba, seperti jual beli riba. Ya, jual beli riba misalnya kamu nih beli barang sesuatu nih ya. Kemudian ketika penjualannya itu mengambil untung ya, yang mana di situ ada seseorang yang dirugikan ya, misalnya harganya terlalu mahal, keuntungan yang didapat oleh penjual itu lebih besar ya, maka di situ ada nilai riba ya. Termasuk di bank-bank konvensional, kamu nabung di bank ya 5 juta, 10 juta ya di bank-bank konvensional, nah kemudian mendapatkan bunga. Nah, bunga itu namanya riba ya. Maka yang masih nabung di bank konvensional ya segera mungkin pindah ke bank syariah. Ya, yang mana di bank syariah bedanya apa Ustaz? Kalau bank syariah itu sistemnya adalah sistem jasa. Ya, kamu nabung di situ, ya upahnya di situ, ya akhirnya kamu kerjasama. Nah, di situlah ada istilahnya ya sama, untung sama-sama, rugi pun sama-sama. Di situ yang bedanya dengan bank konvensional. Ya, wa fi'lil mafsadah, dan juga ya pekerjaan yang dapat membahayakan. Ya, pekerjaan yang dapat membahayakan contohnya seperti apa? Kayak misalnya bikin bom ya, bom bukan ini ya, bom yang asli bom tuh, merakit bom itu kan pekerjaan yang sangat berbahaya tuh. Kalau kamu ngerakit bom ya, kemudian akhirnya dapat merusakkan ya ekosistem lingkungan dan seluruh jiwa manusia, maka kamu kalau seandainya berhasil atau melakukan hal itu, kamu dapat dosa. Ya, tapi kalau kamu meninggalkannya, insya Allah kamu akan mendapatkan pahala. Contohnya lain seperti zina. Nah, zina kalau kamu tinggalkan ya, misalnya kamu jauhi zina ya, ketika tiba-tiba ada seorang yang istilahnya ingin mengajak kamu ke dalam perzinahan, maka ketika itu kamu tolak, kamu tinggalkan ya, kamu lawan, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jauhi perkara zina ya, jangan sekali-kali mendekati ya, dekat aja kita nggak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nauzubillah summa wal iyazubillah min zalik. Oke, yang selanjutnya adalah makruh. Al makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara makruh itu dari kata-kata kariha, artinya benci. Jadi al makruh itu adalah perkara yang dibenci. Benci sama siapa? Dibenci sama Allah. Kalau kamu melakukan ya
Kamu di situ nggak dapat dosa, cuma ya di sini pengertiannya ma yusabu ala tarkihi. Sesuatu perkara atau pekerjaan yang dapat pahala kalau seandainya kita tinggalkan. Tuh, ya. Kalau kita tinggalin, kita jauhin, kita nggak lakukan, maka kita dapat pahala, makruh, ya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tapi kita juga nggak dapat dosa kalau seandainya kita mengerjakannya. Contohnya nih, seperti takdimil yusra alal yumna fil wudu. Takdim itu mendahulukan al yusra, ya, bagian yang kiri, alal yumna, kepada bagian yang kanan. Jadi kamu basuh tangan, kamu kiri dulu, ya, lupa, ya, atau kamu istilahnya di situ melakukan wudunya itu sebelah kiri dulu, ya, habis itu baru kanan. Kan yang bagusnya itu kanan dulu baru kiri, ya, seperti itu. Fil wudu, dalam wudu, maka perkara itu makruh. Kalau kamu wudunya pakai sebelah kanan, berarti kamu dapat pahala, gitu, ya. Contoh yang lain nih, yang sering terjadi nih, pengen sholat tiba-tiba perut kamu mules tuh, atau kebelet pipis tuh. Nah, itu kalau kamu tahan terus kamu lakukan sholat, itu makruh, ya. Bukan sholatnya yang makruh, ya, pekerjaan kamu itu yang nahan untuk buang air besar dulu atau buang air kecil dulu buat sholat, itu hukumnya makruh. Nah, tapi ketika nih tiba-tiba kamu mules atau pengen kebelet nih, pengen ke kamar mandi, yaitu ahsan kamu ke kamar mandi dulu, ya. Buang hajat kamu dulu. Setelah itu baru, ya, kamu sholat, kamu baca Quran, kamu ngaji. Itu dapat pahala, ya. Itu contoh yang sering terjadi. Selanjutnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Definisinya ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Enggak dapat pahala kalau dikerjakan, ya, dan juga enggak dapat dosa kalau seandainya kita tinggalkan. Contohnya seperti naum bin nahar, tidur di waktu siang, ya, tidur di waktu siang habis zuhur, habis makan kenyang, habis sholat udah, makan udah, tidur. Nah, itu enggak apa-apa. Itu hukumnya boleh-boleh aja, ya. Hukumnya boleh-boleh aja. Kemudian as-sahih, hukum sahih itu hukum yang benar. Apa definisinya? Ma yajtamu fihi ar-rukun wa syarat. Ya, perkara yang benar, perkara yang sah, ya, sah itu apa? Contohnya nih, sholat kamu sah apa enggak, ya? Nah, itu. Jadi kalau seandainya terkumpul sesuatu yajtamiu yang terkumpul fihi di dalam hal tersebut, apa ar-rukun wa syarat. Kamu sholat, ya, kemudian di situ mengerjakan rukun-rukunnya lengkap, ya, takbiratul ihram, baca Fatihah, ya. Kemudian syarat-syaratnya juga lengkap, udah wudunya juga sah, menghadap kiblat, apalagi itu, ya. Kemudian wudu suci dalam keadaan terhindar dari najis. Nah, maka salat kamu dihukumi sah. Sah itu artinya diterima, gitu, ya, sah. Tapi di sini tambahan dari Ustadz, ya, sahnya sholat belum tentu, ya, itu ibadah kita diterima. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, ya, yaitu sahnya sholat dan, ya, makbulnya amalan kita, amalan sholat itu. Yaitu apa? Itu dengan cara khusyuk. Kalau seandainya kamu sholat, kamu udah wudu, kamu udah bersih semuanya, tiba-tiba kamu sholat, tapi kamu nggak khusyuk, sholat kamu sah, tapi belum tentu sholat kamu pahalanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena khusyuknya itu, ya, kekhusyukan dalam sholat, kekhusyukan dalam ibadah itu yang menjadi nilai dan pahala yang akan kamu dapatkan. Paham? Oke. Yang kedua adalah batil. Batil itu perkara yang tidak sah, ya, perkara yang batal. Apa definisinya? Sesuatu la yajtami'u fihi rukunu wa syaratu, yaitu enggak terkumpul di dalam pekerjaannya itu rukun-rukun, syarat-syaratnya. Ada rukunnya yang enggak terlaksana, ada syaratnya yang kurang, ya, berarti hukumnya batal. Ar-ruknu, apa sih yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Ya. Rukun itu adalah sesuatu yatawaqqafu alaihi, yang berkaitan alaihi, ke atasnya, apa sihhatu syai'i, kebenaran atau kesahihan sesuatu, sahnya sesuatu pekerjaan, wakana, dan adapun sesuatu tersebut juz'an minhu, bagian darinya. Contohnya nih, ya, rukun agama Islam itu bagaikan suatu bangunan, ya, suatu bangunan.
Nah, di bangunan itu kan pasti ada yang namanya bangunan itu nggak langsung berdiri. Ada tiang, ada besi, ya, ada batu bata, ya, ada juga coran, ada ceker ayam semua. Nah, itu semuanya adalah ya dinamakan sebagai rukun. Paham? Ya, seperti sholat. Sholat itu bagaikan bangunan. Nah, sholat di dalam sholat nggak mungkin dong sholat langsung tiba-tiba sholat gitu aja. Ya pasti ada yang namanya wudhu, ya suci, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah, itu namanya rukun, ya. Kago selil wajihi, seperti membasuh wajah, ya, dalam wudu, ya, lil wudu'i, dalam wudu, wa takbiratul ihram di salat, ya. Wudu itu juga sama seperti bangunan. Wudu itu ada basuh muka, ada basuh tangan, basuh kaki, itu namanya rukun, ya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian wa takbiratul ihram di salat, dan takbiratul ihram ketika salat. Itu salah satu rukun. Itu namanya rukun. Asyaratu, adapun yang maksud dengan syarat, apa sih itu syarat, Ustaz? Ya, syarat itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu. Ya, syarat itu bedanya dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan ya terhadapnya apa sihhatu syai'i, ya, sahihnya atau sahnya sesuatu, walaisa, dan bukanlah sesuatu tersebut minhu, ya, bagian darinya. Ini yang bagian darinya ini yang membedakan dengan rukun. Contohnya seperti kama in mutlak lil wudu. Contohnya seperti ketika berwudu itu, ya, ma'in mutlak, harus menggunakan air yang mutlak. Air mutlak itu yang bebas dari najis, ya, tidak tidak berwarna, tidak bau, seperti itu, ya. Lil wudu, ketika wudu. Nah, air mutlak itu yang perlu kalian ketahui adalah, ya, bagian yang lain dari wudu. Ya kan, kalau bagian dari wudu kan basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Ini airnya, air kan nggak termasuk bagian dari wudu, tapi dia menjadi salah satu yang mendapat menjadikan sahnya wudu. Maka itu dinamakan syarat. Maka syarat wudu itu harus menggunakan air yang mutlak. Gitu. Oke. Ar-rukhsah. Selanjutnya adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, dispensasi. Apa pengertiannya? Hiya al-hukmu, yaitu suatu hukum, alladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin, yaitu hukum yang berubah min su'ubatin, dari segala sesuatu yang susah, yang sulit, ila suhulatin, kepada yang mudah. Ya, contohnya seperti yang kamu sudah ketahui, ya, ada orang, ya, terdampar di hutan atau tersesat di hutan, tiba-tiba dia nggak ada bawa bekal makanan, nggak menemukan makanan lah istilahnya, sampai akhirnya dia pun kelaparan. Saking laparnya dia, kalau seandainya nggak makan ketika itu juga, maka akan meninggal. Ya, ketika itu tiba-tiba dia sedang mencari makanan, ternyata menemukan bangkai, misalnya bangkai ayam atau bangkai hewan. Nah, dalam hukum fikihnya, yang namanya bangkai itu adalah haram mengkonsumsinya, ya. Tapi ketika itu dia dalam keadaan darurat, otomatis di sini ada hal kesulitan, su'ubahnya apa? Yaitu dia kesulitan untuk mencari makan. Tapi ketika dalam ilmu fikih dijelaskan, ya, dalam kaidah usuliyah, ya, ad-daruratu tubihul mahzurat, segala sesuatu yang membahayakan itu, ya, dapat membolehkan segala sesuatu, ya, yang diharamkan. Contohnya yaitu bangkainya itu, maka ketika itu dia malah justru hukumnya wajib memakan bangkai itu, ya, supaya dia tidak meninggal, ya. Oleh karena itu, tapi di situ ada juga, ya, ketika dia makan jangan sampai dia makan sampai kenyang, ya, cukup sekedarnya aja. Jadi situ juga ada kaidah usuliyah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu, ya, yang dibolehkan ketika darurat itu hanya sekedarnya saja, jangan sampai kelebihan, seperti itu, ya. Kemudian sholat musafir, kamu ziarah, misalnya ziarah Wali Songo. Dari situ ketika itu ada kesulitannya apa? Kalau kamu tiap sewaktu berhenti, ya, di rest area kemudian sholat, bisa aja, tapi yang menimbulkan adalah kesulitan dalam mengkondisikan waktu. Oleh karena itu dibolehkanlah, ya, yaitu sholatnya dikosor antara zuhur sama asar, antara maghrib dengan isya, itu boleh mengkosor atau menjamak sholat, seperti itu.
ma'aqiyami sababil hukmil asli, beserta ya adanya sebab hukum asalnya, seperti jawazil fitril musafir, dan orang musafir itu boleh ya berbuka puasa, ya berbuka puasa. Tiba-tiba dia musafir, dia dapat tugas untuk misalnya keluar kota, ketika itu dia berpuasa bulan Ramadan, maka dibolehkan baginya untuk berbuka puasa. Tapi setelah itu ya nanti setelah bulan Syawal dia harus mengqadha. Yang namanya puasa harus mengqadha. Nah, tapi dia boleh berbuka ketika dia berpuasa, yaitu musafir. Musafir la yajhaduhu as-shaum, ya la yajhaduhu shaum, yang mana ketika dia musafir bepergian, otomatis ketika kalau seandainya dia puasa bakal mendapatkan kesulitan gitu. Wa aklil maitah lil muttar. Nah, ini contoh yang tadi Ustaz sebutkan, yaitu memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat. Yang terakhir adalah azimah. Azimah itu apa? Hiya al-hukmu alladzi kawuju bisalawatil khamsi wa ya hurmati aklil maitati li ghairil muttar. Azimah itu adalah suatu hukum ya yang mana seperti wujub bisalawatil khams, yaitu wajibnya salat 5 waktu ya. Wa hurmati aklil maitati lil muttar, dan hukum ya haramnya memakan ya bangkai li ghairil muttar bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat. Misalnya ada orang ya kemah di hutan, tiba-tiba dia nemu bangkai, kemudian dia katanya boleh nih gitu dimakan bangkai, nggak boleh ya gitu. Jadi tidak boleh memudahkan segala sesuatu perkara, itu namanya azimah. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.